Sawitri menghadap ayahnya untuk menceritakan pengalamannya. Raja Aswapati bertanya, "Anakku Sawitri, ceritakanlah siapa pemuda yang telah menawan hatimu." Sawitri menjawab dengan tersipu-sipu, "Baiklah ayahanda, ia putra Raja Dusmantasena yang telah kehilangan kekuasaan dan kerajaannya, dan kini hidup sebagai pertapa di hutan. Pemuda itu rajin membantuku, ayah. Ayah ibunya mengumpulkan ubi-ubian, daun-daunan, dan buah-buahan untuk dimakan." Setelah mendengar cerita putrinya, Raja Aswapati meminta nasihat kepada Resi Narada. Resi itu berkata bahwa pilihan Sawitri membawa firasat yang menyedihkan. Katanya, 12 bulan dari sekarang anak muda itu akan meninggal dunia. Mendengar firasat buruk yang disampaikan Resi Narada, Aswapati segera menemui anaknya dan berkata, "Anakku Sawitri, anak muda itu akan menemui ajalnya 12 bulan dari sekarang. Jika kau menikah dengannya, engkau akan segera menjadi janda. Pikirkanlah masak-masak. Batalkan pilihanmu, anakku sayang. Aku tidak tega melihat engkau menjadi janda dalam waktu begitu singkat." Dengan hati mantap, Sawitri menjawab, "Jangan ayahanda risaukan hal itu. Jangan pula ayahanda berharap aku mau kawin dengan orang lain dan mengorbankan pengabdian serta cintaku yang telah kuserahkan kepada Satyawan. Dialah pemuda pilihanku dalam hidup ini. Seorang perempuan hanya dipilih dan memilih sekali. Aku sudah menentukan pilihanku. Aku tidak akan mengingkarinya." Melihat kemantapan putrinya sebagai ayah, Raja Aswapati tak dapat berbuat apa-apa kecuali menikahkannya dengan pemuda pilihannya. Setelah upacara perkawinan usai, Sawitri mengikuti Satyawan masuk ke hutan untuk mengabdi kepada mertuanya yang buta dan sudah tua. Sawitri tahu bahwa malapetaka akan menimpa suaminya, tetapi ia tidak berkata apa-apa kepada Satyawan. Dengan tulus, ikhlas, dan rajin setiap hari Sawitri ikut suaminya menjelajahi hutan untuk mengumpulkan ubi-ubian, daun-daunan, dan buah-buahan untuk orang tua mereka. Demikianlah kehidupan mereka setiap hari. Menjelang hari yang ke-12 yang telah diramalkan itu, Sawitri tekun berpuasa dan bersemedi. Ia melewatkan malam tanpa tidur sambil berurai air mata. Ia bersujud memohon karunia dari Sang Pencipta. Pada hari terakhir hidup suaminya, sedikit pun Sawitri tidak bisa mengalihkan pandangannya dari suaminya. Hari itu seperti biasa mereka pergi mengumpulkan ubian dan sebagainya. Tiba-tiba Satyawan mengeluh dan berkata kepada Sawitri, "Kepalaku pening, panca indraku serasa pusing, pandanganku kabur, wahai Sawitri. Ngantuk yang luar biasa memberatkan langkahku. Biarlah aku berhenti dan beristirahat sesaat." Sawitri cemas karena tahu apa yang akan terjadi, tapi ia terus berusaha menenangkan suaminya. Katanya, "Suamiku, jantung hatiku, baringlah kepalamu di pangkuanku." Sesaat setelah Satyawan membaringkan kepalanya di pangkuan Sawitri, ia tertidur. Mula-mula badan dan kepalanya terasa sebagai terbakar api. Kemudian rasa panas itu berangsur reda dan berubah menjadi dingin. Sawitri memeluk erat suaminya yang tak sadarkan diri sambil menangis terseduh-seduh. Di tengah hutan yang sunyi, Sawitri memeluk Satyawan dan roh kematian berdatangan.
hendak mencabut nyawa Satyawan, tetapi berkat lingkaran api gaib yang mengelilingi Satyawan dan Sawitri, makhluk-makhluk pencabut nyawa itu tidak berani mendekat. Mereka berbalik dan pergi menghadap Bathara Yama, dewa kematian, untuk melaporkan bahwa mereka gagal mencabut nyawa Satyawan. Bathara Yama, dewa kematian, datang sendiri untuk mencabut nyawa Satyawan. Kepada Sawitri ia berkata, "Anakku, lepaskan raga yang telah mati itu. Ketahuilah, kematian pasti dialami semua makhluk hidup. Aku ini makhluk hidup yang mati pertama kali di dunia ini. Sejak itu setiap makhluk hidup harus mati. Mati adalah batas akhir hidup makhluk hidup." Mendengar kata sabda sang Bathara kematian, Sawitri rela melepaskan tubuh Satyawan yang sudah tidak bernyawa. Setelah mengambil nyawa Satyawan, Bathara Yama pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi setiap kali melangkah maju, ia mendengar langkah orang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, dilihatnya Sawitri mengikutinya. Ia berkata, "Wahai anakku Sawitri, kenapa engkau mengikuti aku? Sudah ditakdirkan setiap manusia pasti mati." "Aku tidak mengikuti engkau, Bathara," jawab Sawitri. "Memang sudah suratan bagi kaum wanita, ia akan ikut kemanapun cintanya membawanya, dan hukum alam yang abadi tidak akan memisahkan laki-laki dari istrinya yang mencintainya dengan setia." Bathara Yama berkata lagi, "Anakku, mintalah anugerah apa saja kecuali jiwa suamimu." Sawitri menjawab, "Kalau demikian aku mohon agar mertuaku yang buta dan dapat melihat lagi dan hidup bahagia. Permohonanmu dikabulkan, anakku yang patuh dan setia," kata Bathara Yama. Lalu meneruskan perjalanan membawa nyawa Satyawan. Tetapi kembali ia mendengar langkah-langkah kaki mengikutinya. Ia menoleh dan melihat Sawitri. "Anakku Sawitri, mengapa engkau masih juga mengikuti aku?" tanyanya. "Ya Dewata, aku tidak bisa berbuat lain selain ini. Aku sudah mencoba untuk pulang, tetapi jiwa dan ragaku selalu mengikuti suamiku. Jiwa suamiku telah kuambil, tetapi jiwaku selalu mengikutinya.